Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang 4 ayat 2 ini, ayat ini berada sebenarnya dalam bahagian nasihat praktis kalau kita membaca dalam kitab Efesus. Jadi setelah berbicara tentang karya keselamatan Allah dan identitas sebagai satu dalam tubuh Kristus, maka di dalam pasal 4 ini berbicara tentang bagaimana jemaat atau orang-orang percaya harusnya hidup sepadan dengan panggilannya. Saudara, kalau kita memperhatikan ungkapan di sini bagaimana orang-orang yang sudah diselamatkan harus memiliki kehidupan yang nyata di dalam kehidupan bersama berjemaat dari dalam gereja. Nah, kalau kita memperhatikan sebenarnya dalam konteks jemaat Efesus yang tentunya sangat majemuk, terdiri dari latar belakang Yahudi, non-Yahudi, ayat ini menegaskan bahwa kesatuan Kristen itu menuntut kesabaran aktif. Kesatuan Kristen itu menuntut kesabaran aktif. Kesediaan untuk memberi ruang, menahan diri, dan mengutamakan kasih demi memelihara damai sejahtera. Jadi dalam Efesus 4 ayat 2 ini mengajarkan bahwa hidup Kristen yang dewasa itu terlihat bukan dari ketiadaan konflik, karena konflik akan ada juga, tetapi bagaimana cara jemaat mengelola perbedaan tersebut di dalam kasih. Jadi perbedaan ada, tapi bagaimana mengelola perbedaan itu di dalam kasih. Pagi ini, tema renungan pagi kita adalah hidup bersama dalam kesabaran. Hidup bersama dalam kesabaran. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2 ini tidak berbicara tentang kesabaran sebagai sikap pasif. Sabar itu bukan pasif, tetapi sebagai kebajikan rohani yang aktif dan menuntut latihan terus-menerus. Jadi kesabaran itu bukan pasif, tetapi aktif, dan itu perlu dilatih dalam hidup kita. Saudara, ketika kita berbicara kesabaran, kesabaran bisa dipahami sebagai bagian dari sikap kekudusan kita. Sikap kekudusan kita. Sikap hati yang dibentuk oleh kasih karunia Allah dan diwujudkan dalam kehidupan bersama. Saudara, kalau kita berbicara tentang kesabaran, kesabaran bukanlah bakat alami. Oh, memang dia dari lahir sabar. Enggak. Kesabaran itu bukan bakat. Kesabaran itu hasil dari karya Roh Kudus yang dikerjakan melalui disiplin hidup kita di dalam Tuhan. Jadi sabar itu perlu latihan. Enggak memang saya bawaannya gini, enggak sabar. Dia bawaannya sabar, enggak ada bawaannya. Dilatih, saudaraku. Jadi hidup bersama orang lain, terutama mereka yang berbeda latar belakang, berbeda budaya, berbeda karakter, berbeda usia, berbeda pendidikan, berbeda cara berpikir. Saudara, seringkali memang menguji batas kesabaran kita. Disinilah saudara iman diuji, bukan di ruang ibadah. Di ruang ibadah nggak ada ujian iman kan, paling ngantuk aja.
Itu karena kelelahan atau malas orang. Bukan itu ya. Tapi saudara, iman itu justru di dalam bagaimana hidup bersama. Saudara, banyak orang ketika mau masuk dalam sebuah komunitas atau membangun komunitas, salah satu yang dikhawatirkan adalah bagaimana saya menghadapi orang berbeda. Disinilah saudara, kita membutuhkan kesabaran. Disinilah iman diuji dalam relasi yang nyata. Kesabaran menuntut kita untuk melambat di tengah dunia yang serba cepat. Iya kan? Kesabaran menuntut kita itu lambat pada dunia begitu cepat. Menahan diri di tengah keinginan untuk menang sendiri. Saya pengen menang sendiri. Saya pengen menang. Tapi terpaksa. Bukan terpaksa ya. Tapi kita harus menahan diri. Memilih mendengar ketika kita lebih ingin membela diri. Sabar kan? Orang pada cepat kita melambat. Orang bagaimana pingin menang, kita menahan diri. Banyak yang kita perlu jelaskan untuk membela diri, kita mendengar. Saudara, kesabaran dengan kerendahan hati dan kelembutan itu terkait satu dengan yang lain. Maka ada hubungannya kesabaran, kerendahan hati, kelemah lembutan. Artinya saudara, kesabaran hanya mungkin bertumbuh ketika ego dilepaskan. Betul kan? Kesabaran tidak mungkin tumbuh ketika kita bertahan dengan ego kita. Mengasihi sesama berarti bersedia menanggung satu sama lain. Mengasihi bersama itu berarti bersedia menanggung satu sama lain, bukan menuntut. Banyak orang yang mengatasnamakan mengasihi tapi menuntut, baik pasangannya, anggota keluarganya, jemaat yang lainnya, nuntut kerjanya. Bukan. Mengasihi itu berarti bersedia menanggung satu dengan yang lain, saling gitu. Saudara, bukan karena sesama selalu benar atau selalu menyenangkan, tetapi karena Kristus terlebih dahulu bersabar terhadap saya dan saudara. Kesabaran menjadi wujud nyata dari kasih yang menyelamatkan dan memelihara persekutuan. Jadi kasih yang menyelamatkan itu nyata. Salah satunya dalam kesabaran kita. Saudara, kesabaran bukan sekedar menjaga harmoni sosial, melainkan sarana pembentukan spiritual kita, rohani kita. Melalui kesabaran, perbedaan tidak dihapus, tetapi diubahkan, ditransformasikan menjadi ruang di mana kasih karunia Allah bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dipanggil untuk melatih kesabaran sebagai praktek iman sehari-hari. Merupakan sebuah kesaksian bahwa kesatuan Kristen lebih kuat daripada latar belakang yang memisahkan. Sekali lagi, perbedaan apapun, apakah latar belakang, budaya, pendidikan, karakter, apa saja perbedaannya, ketika kita bersama-sama hidup dalam kesabaran, kelemah lembutan, dan kita saling menanggung, maka itu justru akan menciptakan sebuah keindahan. Dan dari situlah kesaksian kita muncul di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik ini dan tidak saling menghargai.
Saudara, mari kita mulai dari diri sendiri, mempraktekkan kasih dalam relasi dengan kesabaran. Mempraktekkan kasih dalam relasi dengan kesabaran. Supaya Tuhan boleh menolong kita, memampukan kita. Dalam komunitas yang kecil, keluarga kita. Dalam komunitas yang lebih besar mungkin dalam cell group. Dan dalam komunitas yang lebih besar lagi di dalam gereja. Biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kesabaran saya dan saudara dimanapun kita ada. Tuhan memberkati kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ya Tuhan, kami mengaku sering terburu-buru menghakimi dan lambat mengasihi. Bentuklah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dan dalam kesabaran. Ajarlah kami menanggung sesama dalam kasih, sehingga persekutuan kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini.